Sekarang saya bacakan satu hadis lagi. Li syahidi indallahi sittun khisal. Bagi orang yang mati syahid itu hadis lagi. Li syahidi indallahi sittun khisal. Bagi orang yang mati syahid itu ada 6 hadiah kemuliaan di sisi Allah. Jadi khawarij atau teroris itu jadi anjing neraka, tidak masuk surga. Syarru qatla adimi sama, karena seburuk-buruknya mati di bawah kolong langit ini mati sebagai khawarij, mati sebagai teroris. Qatla adimi sama, karena seburuk-buruknya mati di bawah kolong langit ini mati sebagai khawarij, mati sebagai teroris. Kembali kami menampilkan video Bapak Suparman, seorang mukimat yang dengan semangatnya, menggebu-gebunya, dengan pedenya, orang ini selalu menghujat secara brutal, menyerang habis-habisan, mencaci maki para habaib klan Ba'alawi tanpa didasari data dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalaupun ada di antara para mukimat itu yang sok-sokan berdata, bahkan sampai membaca kitab Ba'alawinya untuk menyerang para habaib. Tetapi saya katakan, bukan kitab Ba'alawinya yang sesat, tetapi pemahaman para mukimat-mukimat yang memahaminya yang ngaco dan serampangan. Sekali lagi, bukan kitab Ba'alawinya yang sesat dan menyimpang, tetapi pemahaman para mukimat yang sok-sokan berdata dengan kitab Ba'alawi itu, pemahaman mereka yang sesat dan menyimpang. Dalam video tadi sangat jelas sekali bahwa sebenarnya Bapak Suparman ini tidak layak, tidak pantas kemudian disebut sebagai seorang kiai, seorang ustadz, seorang gus. Dalam tanda kutip, orang yang memahami agama, orang yang mengerti pada agama Islam melalui sumber-sumber rujukan utamanya, Al-Quran, hadis Nabi, dan para kitab-kitab para ulama yang kesemuanya ini berbahasa Arab. Saya katakan orang ini nggak pantas. Kenapa? Karena bahasa Arabnya saja ngaco. Orang ini nggak ngerti sebetulnya. Modal utama bagaimana seorang itu bisa disebut sebagai seorang kiai, disebut sebagai seorang ustadz atau seorang gus, yang sekali lagi mereka yang memahami agama melalui sumber-sumber utamanya, Al-Quran, hadis. Itu modal utamanya adalah mengerti, memahami bahasa Arab. Ya, kecuali kita itu ikut tren orang-orang sekarang, di mana ada orang yang hanya berpakaian ala ulama, kemudian bagi-bagi duit, bagi-bagi uang, disebut sebagai kiai, disebut sebagai ustadz atau gus. Atau hanya bermodal mulut, pandai berbicara, pandai ngomong di depan orang, tanpa didasari, dibekali ilmu pengetahuan dalam syariat itu sendiri, tanpa dibekali ilmu syariat, terutama ilmu bahasa Arabnya. Maka ini yang disebut oleh Nabi SAW itu dalam sebuah hadis. Nabi mengatakan apa? Inna min asyratis sa'ah ayyul tamasal ilm indal asagir. Termasuk dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah manakala ilmu itu dicari kepada orang-orang yang kecil. Siapa yang disebut orang-orang yang kecil di sini? Maka Abdullah Ibnul Mubarak mengatakan, alladzina yaquluna bi ra'yihim. Mereka-mereka yang ketika ngomong tanpa data dan fakta, tanpa sanad, ngomong sesuai dengan hawa nafsunya, ngomong sesuai dengan pendapatnya sendiri, tanpa didasari bekal keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan, tanpa isnad, tanpa sanad. Makanya dikatakan al-isnad minad din. Laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad, rantai keilmuan itu termasuk dari agama. Andai kata tidak ada sanad keilmuan, orang itu akan bebas ngomong sesuai dengan nafsunya, tanpa dibekali dengan keilmuan. Tidak pernah orang itu mengkaji sebuah keilmuan agama kepada seseorang, lantas berbicara. Ini termasuk ini indal asagir. Maka dikatakan oleh beliau, Abdullah Ibnul Mubarak, al-asagir min ahlil bid'ah. Mereka-mereka yang ngomong tanpa data, itu termasuk orang-orang yang ahli bid'ah.
Jadi sebetulnya orang yang ahli bid'ah itu adalah mereka-mereka yang ngomong, termasuk Wahabi yang suka memfitnah, ngomong tanpa data dan fakta. Mereka-mereka lah yang sebetulnya ahli bid'ah. Termasuk ketika sok-sokan berbicara, menukil sebuah hadis tapi ngaco, ngawur, serampangan. Karena apa? Nggak ngerti bahasa Arab. Maka kembali, modal utama seorang kemudian bisa disebut layak, pantas disebut sebagai seorang kiai, dalam tanda kutip, sekali lagi dalam tanda kutip, mereka yang memahami agama melalui sumber-sumber rujukan utamanya Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW adalah mengerti, memahami bahasa Arab. Sedangkan dalam video tadi sangat jelas orang ini enggak faham begitu ya, tidak mengerti bahasa Arab, sehingga apa? Ketika dia menukil, menyampaikan redaksi yang berbahasa Arab, ngaco, sehingga membuat geli orang-orang yang mengerti. Baik, pertama, dalam video tadi Bapak Suparman ini salah di dalam menyebutkan sebuah redaksi yang berbunyi lisyahidi indallah sittun khisal. Jadi dia itu dengan pedenya mengatakan lisyahidi indallah sittun khisal. Dengan pedenya mengatakan sittun khisal. Ini apa? Bacaan macam apa semacam ini? Dari mana? Makanya betul itu. Orang itu kalau tanpa sanad, ya ngomong dengan bebasnya, bebas untuk berbicara, bebas untuk mengatakan. Tapi ingat, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi nanti kalau berkaitan dengan hukum ya. Kalau sudah berkaitan dengan hukum, kalau kita salah berfatwa, ini sangat-sangat luar biasa dampaknya itu. Baik, orang ini salah mengatakan sittun khisal. Dommahnya itu jangan dibaca tanwin. Itu susunan idhafah, tarkib idhafi, susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Sittun khisal keliru. Bukan sittun, tapi sittu khisalin. Lisyahidi indallah sittu khisalin. Jadi sittu itu tak marbutohnya itu dibaca dhammah tanpa tanwin karena diidhafahkan kepada khisal. Jadi yang benar bacanya lisyahidi indallah sittu khisalin. Apakah kemudian layak disebut sebagai seorang kiai, seorang ustadz yang katanya mengkaji kitab kuning, pondok pesantrennya itu mengkaji kitab kuning, mengkaji kitab berbahasa Arab? Kalau pengampunya, pengasuhnya ngaco, serampangan semacam ini, bagaimana dengan murid-muridnya? Apa sebetulnya yang diajarkan di pondok pesantrennya itu? Maka ayo kita kembalikan kepada mereka-mereka yang ahli. Jangan kemudian kita maju ke depan mengambil hak orang padahal kita bukan ahlinya. Berikan haknya kepada orang-orang yang berhak untuk mendudukinya. Kalau kita nggak pandai berbahasa Arab, jangan sok-sokan kemudian menukil berbicara dengan bahasa Arab, ngaco. Anzilun nas manazilahum, tempatkan manusia pada tempatnya. Kalau Anda tidak mengerti bahasa Arab, jangan kemudian sok-sokan menjadi seorang kiai, sok-sokan menjadi seorang ustadz. Berikan kepada mereka-mereka yang ahli. Baik, kalau hanya sebatas membuat pondok tanpa kita itu mengaku diri sebagai kiai, tanpa kita itu mengaku diri sebagai seorang ustadz, tanpa kemudian mengajarkan sok-sokan mengajarkan ilmu agama, tapi bahasa Arabnya saja ngaco, nggak ada masalah, nggak ada problem. Baik itu. Artinya kita membangun pondok pesantren, kemudian pondok pesantren yang kita bangun itu kita pasrahkan kepada mereka-mereka yang ahli dalam ilmu agama. Itu bagus, top itu. Bukan kemudian kita bangun pesantren, kita sendiri yang mengajarkan, tetapi keilmuan nol. Ini menyesatkan. Baik, sekali lagi ini menyesatkan. Ini yang pertama. Yang kedua, dia mengatakan syarru qatla adimis sama, gayanya itu syarru qatla adimis sama. Jadi orang ini sebetulnya orang bukan tokoh agama ya, tokoh panggung. Beda. Tokoh agama itu adalah mereka-mereka yang memahami agama. Kalau tokoh panggung pandai berorasi, pandai berbicara, beda ini. Jadi keliru karena ada lafaz kalimat yang terbuang di situ.
Ketika ada kalimat yang terbuang dalam sebuah redaksi, ini mempengaruhi kepada maknanya. Bukan syarru qatla adimis sama, ini ngaco ya. Karena sekali lagi ada kalimat yang terbuang. Kalau ada satu kalimat saja yang terbuang, itu mempengaruhi terhadap pemahaman dan maknanya nanti. Kalau dibaca gini, syarru qatla adimis sama, seperti yang dikatakan oleh Bapak Suparman ini, maka pengertiannya, pemahamannya adalah seburuk-buruk orang yang dibunuh kolong langit. Anda ngerti nggak? Saya mengatakan begini, ini sesuai dengan redaksi yang dibaca oleh Bapak Suparman. Syarru qatla adimis sama, seburuk-buruk orang. Syarru qatla itu adalah artinya seburuk-buruk orang yang dibunuh. Adimis sama, kolong langit. Seburuk-buruk orang yang dibunuh kolong langit. Ini maknanya semrawut dan bikin salah faham. Kalau dikatakan seburuk-buruk orang yang dibunuh kolong langit, berarti yang membunuh kolong langit, langit yang membunuh. Jadi di samping ngaco, ya amburadul, bikin salah paham. Yang lengkap itu bagaimana? Yang benar, yang lengkap dan benar begitu. Redaksinya seperti ini, syarru qatla tahta adimis sama, begitu. Jadi tatanya itu dibuang. Nah, maka pemahamannya seperti ini, syarru qatla tahta adimis sama, seburuk-buruk orang yang dibunuh di bawah kolong langit adalah mereka para khawarij. Jadi para khawarij itu orang-orang yang terbunuh di bawah kolong langit, dan merekalah yang terbunuh yang terjelek, yang paling jelek. Begitu. Nah, ini model-model tokoh-tokoh para mukimat yang sok-sok mengaku, bahkan dalam sebuah akun YouTube-nya dia dengan PD-nya ya menempatkan atau memberikan gelaran itu di depan namanya, Al Ustad, Kiai, begitu. Tapi lihat ini, lihat bagaimana keilmuan orang yang sok-sokan menghujat, mengkritik para habaib secara habis-habisan. Ya pantas saja kemudian, memang model-model mukimah seperti ini, pantas saja kemudian menghujat, mengkritik secara brutal, secara habis-habisan para ba'alawi, para habaib. Baik, demikian. Ini ya gambaran, sekali lagi gambaran dari para tokoh-tokoh mukimat. Ya, orang ini memang 11-12 dengan Bapak Muharrar Hudhori itu. Dan dalam banyak sekali video-videonya bahwa Bapak Suparman ini memang sesekali menampilkan video dari Bapak Muharrar. Untuk apa? Untuk ditampilkan di depan publik. Ya memang 11-12. Sama-sama ngaco, sama-sama serampangan begitu. Sama-sama sok-sokan mengatakan atau menggelari dirinya sebagai seorang kiai, seorang ustadz, seorang tokoh agama. Tapi bahasa Arabnya saja kacau. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga diri kita, keluarga kita, terkhusus anak keturunan kita dari model-model semacam ini. Baik dari para salafi wahabi yang mengaku salaf begitu, atau dari para mukimat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semuanya dan memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Baik, demikian hadza minni wal 'afwu minkum, wallahu a'lam bissawab.